Halo, perkenalkan nama saya Raffi Aprilian dengan NIM 411241065. Pada video ini saya akan mempresentasikan implementasi GitHub sebagai sistem kolaborasi pada proyek e-commerce pesan makan. Studi kasus yang diberikan adalah sering terjadinya merge conflict karena seluruh programmer melakukan push langsung ke branch main. Tidak adanya proses code review serta penggunaan commit yang tidak deskriptif. Oleh karena itu, pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana menerapkan GitHub Flow, melakukan pull request, code review, menyelesaikan merge conflict, serta mengatur branch protection rules agar proses pengembangan menjadi lebih aman dan profesional. Langkah pertama yaitu membuat repository. Bisa di sini namanya pesan makan. Lalu readme-nya on. Lalu kita create repository. Oke, jika sudah membuat repository, maka langkah selanjutnya kita akan clone dari repository ini ke komputer lokal menggunakan perintah git clone ya. Kita coba copy TPS-nya. Sini kita coba git clone, paste, ntar cloning in. Oke, sudah selesai. Lalu kita masuk ke project, ke foldernya pesan makan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat branch baru ya, karena pada GitHub Flow setiap pengembangan tidak bekerja langsung ya pada branch main, tapi buat branch baru gitu. Biar kita coba berarti git check out b tur chart saat diskon ini ya. Ini untuk nama brandnya fitur chart diskon. Nah, kita sudah berubah dari main ke fitur chart diskon. Lalu kita lihat brandnya ada apa aja. Ada main, ada sekarang kita di fitur chart diskon ya. Selanjutnya kita akan membuat perubahan pada file chart service.cs untuk menambahkan fitur perhitungan diskon sebesar 10%. Misal kita masuk ke VS Code aja ya. Oke, setelah masuk sini kita akan membuat file baru, misalkan cek new file chart service.js. Untuk kodenya misal kita udah punya, tinggal di copy paste saja. Misal seperti ini. Lalu setelah perubahannya selesai, saya menyimpan perubahan menggunakan commit dengan format konvensional commit, yaitu fit chart dalam kurung chart tutup kurung titik 2 add discount calculation. Penamaan ini memudahkan seluruh anggota tim untuk memahami untuk isi perubahannya. Jadi isi perubahannya apa aja gitu. Kita coba ya, terminal sini aja. Kita CLI di sini. Lalu kita tambahkan dulu filenya, add titik ini maksudnya semua file ya. Oke, lalu kita git commit min titik 2 maksudnya. Oke, nama commitnya apa, chart 2 add this
icon aku latihan oke, sudah. Nah, seperti ini ya, sudah terbuat gitu. Ya, kita akan push perubahan ini ke branch baru tadi ya, ke GitHub-nya. Kita coba git push origin kreator cat diskon proses. Nah, seperti ini, semoga sudah terpush ya. Bisa dilihat di sini. Kita refresh. Kita coba buka branch. No, ada branch baru. Nah, sudah ada perubahan ya di sini ya. Nah, setelah branch berhasil diunggah, saya membuat pull request sebagai permintaan untuk menggabungkan perubahan ke branch utama. Misalkan pull requestnya berisi judul, deskripsi perubahan, hasil pengujian, serta isu yang berkaitan. Kita akan coba ya buat pull request. Saya akan klik compare pull request. Misalkan di sini judulnya ini perubahannya, saya juga copy paste di sini. Contoh aja ini ya. Misalkan seperti ini. Lalu kita klik ini, klik pull request. Lalu untuk kode review kita klik share chain. Untuk kode yang di review yang berubah apa gitu. Di sini kita akan tambahkan komentar. Bisa di sini ya, tambahin komentar bisa. Misalkan ini komen, bisa itu contoh aja. Jadi sebelum melakukan merge ya, perubahan terlebih dahulu harus melalui proses kode review. Reviewer memberikan komentar yang membangun agar kualitas ya, jadi agar kualitas kodenya lebih baik gitu. Terus sekarang akan melakukan simulasi merge konflik gitu. Jadi pertama kita masuk kembali ke kode, ke CLI nya. Kita akan masuk ke branch main ya. Jadi kita ke git check out main, kembali ke branch main yang tidak ada chat service-nya ya. Lalu kita buat git, kita buat branch baru. Misalkan namanya tax misal ya, seperti ini. Nah, kita
kita coba buat file baru lagi yang sama. Isinya juga sama, ini sama ya. Kita ubah misalkan sini jadi 1. Oke, setelah itu kita get edit lagi, cari titik. Nah, seperti ini. Lalu kita get init and seperti ini commitnya. Nah, setelah ada perubahan commit, kita kembali lagi ke branch main ya. Git check out main. Nah, setelah masuk ke main, kita akan melakukan merge pertama, yaitu merge dari branch chart diskon ya, fitur chart diskon. Ini sudah di merge jadi ada. Lalu yang kedua, kita merge dulu yang dari range fitur chart tax ya tadi. Nah, kita yang tadi aja kita ganti jadi tax. Nah, ini konflik seperti ini ya. Jadi pada tahap ini saya mensimulasikan merge konflik karena dua developer mengubah bagian kode yang sama, sehingga Git tidak dapat menentukan perubahan mana yang harus dipertahankan gitu. Jadi cara menyelesaikannya, pertama kita perbaiki dulu, misalkan kita execute. Nah, seperti ini. Kita coba perbaiki kodenya, misalkan jadi let diskon, misalkan seperti ini, return diskon ya. Misalnya seperti ini ya. Kita add lagi di sini. Cuman kita ingin mengubah satu file saja, untuk yang di pushnya cuman satu file aja, yaitu service. Misalnya seperti ini. Lalu kita butuh commit seperti ini. Nah, konflik kemudian diselesaikan secara manual ya, dengan menggabungkan kedua perubahan. Setelah itu file ditambahkan kembali ke staging area dan dilakukan commit untuk menyelesaikan proses merge. Lalu kita akan melakukan merge pull request ya. Kita masuk ke GitHub lagi. Klik merge request, masuk ke pull request ini ya, kita klik. Nah, lalu masuk ke sini, merge pull request ya, klik.
lalu kita confirm merge. Oke, setelah sudah proses review selesai dan konflik diselesaikan. Setelah diselesaikan, pull request dapat digabungkan ke branch main. Lalu untuk branch protection rules, caranya ya kita masuk ke setting, lalu ke branch, kalau misalkan ini misalkan tadi klik yang tadi, misalkan misalnya main require pull request di origin, terus require profile di centang, 2 review, coba ini klik set ini juga, klik misalkan ini 2 aja, tambah 2 reviewers ya. Oke. Langsung di save. Jadi fungsinya itu agar tidak ada programmer yang dapat melakukan push langsung ke branch main ya. Jadi seluruh perubahan wajib melalui pull request, mendapatkan persetujuan reviewer dan lolos pengujian otomatis sebelum dapat digabungkan gitu. Kita coba save. Itu. Oh ya, untuk menampilkan history commit kita masuk ke CMD lagi atau VS Code. Kita coba git log one line. Nah, ini seperti ini untuk pengetahuannya history commit. Jadi riwayat commit yang ditampilkan menggunakan perintah get log ya tadi. Karena menggunakan konvensional commit, setiap perubahan dapat dipahami. Jadi itu menu apa aja gitu yang berubah. Oke, jadi sebagai kesimpulan, penerapan GitHub Flow, pull request, code review, branch protection rules, dan conventional commits mampu meningkatkan kualitas kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam proses ini, risiko merge konflik dapat dikurangi, bug yang masuk ke production dapat diminimalkan, serta histori perubahan menjadi lebih jelas dan mudah ditelusuri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.